Pernah kepikiran nggak sih apa yang dibutuhin buat jadi seorang abdi negara di abad ke-21? Ini udah bukan lagi soal tumpukan kertas dan stempel loh. Hari ini kita bakal ngintip ke dalam buku panduan pelatihan mereka, semacam cetak biru untuk ngebentuk para penjaga modern bagi sebuah bangsa. Oke, kita mulai dari gambaran besarnya dulu. Gambar ini nunjukin satu hal yang penting banget. Tantangan zaman sekarang itu nggak kenal batas. Jadi, apapun yang terjadi di level global, entah itu krisis ekonomi, teknologi baru, atau ideologi, itu tuh kayak air, ngalir terus ke bawah. Mempengaruhi negara kita, masyarakat kita, komunitas, keluarga, sampai akhirnya ke diri kita masing-masing. Batas-batasnya jadi kabur banget. Nah, dari sinilah muncul sebuah panggilan baru untuk melayani. Taruhannya tinggi banget, dan tujuannya juga nggak main-main, memodernisasi tulang punggung pemerintahan. Jadi misinya apa? Gede banget, membangun birokrasi kelas dunia. Dan ini bukan cuma slogan keren-kerenan ya, ini adalah respons strategis, jawaban atas tuntutan nasional buat berubah, supaya Indonesia nggak cuma bisa bertahan, tapi juga bisa bersaing di panggung global. Kutipan dari buku panduannya ini jujur kena banget. Ini kayak pengingat yang kuat kalau para abdi negara ini dilatih bukan untuk masa lalu, mereka disiapin buat menghadapi, bahkan memimpin, di tengah ombak perubahan yang nggak akan pernah berhenti. Oke, terus tantangan spesifiknya apa aja sih? Yang menarik, buku panduan ini nggak main-main. Mereka nggak nyebut ini masalah, tapi ancaman. Wah, ini udah kayak medan perang ya, tapi medannya itu gagasan dan perilaku yang harus dihadapi setiap hari. Mereka ini diposisikan di garis depan, buat ngadepin dua ancaman besar yang relevan banget sekarang. Ancaman yang bahayanya itu bisa ngerusak fondasi bangsa dari dalam. Yuk kita bedah satu persatu. Ancaman pertama, ini dia, musuh bebuyutan kita semua, korupsi. Tapi definisinya di sini lebih dalam dari sekedar maling uang. Dibilangnya ini tindakan kebusukan dan pengkhianatan kepercayaan publik. Sebuah penyakit lama yang terus bermutasi di zaman modern. Dampaknya tuh ngeri banget, bukan cuma soal duit yang hilang. Coba bayangin efek dominonya. Tatanan sosial ekonomi bisa hancur, kepercayaan kita ke pemerintah bisa luntur, pembangunan yang harusnya buat kita semua jadi mandek. Ujung-ujungnya, yang muncul ya kemiskinan dan ketidakadilan. Nah, inilah kenapa perang melawan korupsi jadi inti dari pelatihan ini. Ancaman kedua, nah ini nih yang kekinian banget, kejahatan komunikasi massa. Di sini medan perangnya beda. Pertempuran untuk memperebutkan kebenaran itu sendiri. Hoaks dan ujaran kebencian itu bukan lagi sekedar postingan iseng di media sosial. Mereka udah jadi senjata yang sengaja dirancang buat mecah belah persatuan kita. Nah, setelah kita ngebahas ancamannya yang serem-serem tadi, sekarang kita pindah ke solusinya. Filosofi di balik pelatihan ini ternyata bukan soal bikin aturan baru yang ribet, tapi sesuatu yang jauh lebih fundamental. Pertanyaannya jadi gini kan, gimana caranya nyiapin orang buat ngadepin tantangan yang serumit dan berubah-ubah ini? Mulainya dari mana coba? Dan slide ini ngasih jawabannya dengan jelas banget. Fokusnya bukan di sistemnya, tapi di orangnya. Jawabannya adalah membangun apa yang disebut modal insani, yang ditopang sama 4 pilar utama, integritas, profesionalisme, inovasi, dan kepedulian. Terus apa sih modal insani itu? Gampangnya gini, ini tuh cara pandang baru, kita ngelihat manusia bukan lagi kayak sumber daya yang bisa habis, tapi sebagai modal yang bisa terus berkembang. Aset terbesar sebuah bangsa itu ya, pengetahuannya, kreativitasnya, skillnya, dan yang paling penting, karakter dari para abdi negaranya. Oke, sekarang kita sambungin ya gimana alat-alat dari modal insani ini dipakai buat ngelawan ancaman yang tadi. Kita mulai dari senjata utama buat ngelawan korupsi. Logikanya tuh sebenarnya simple, tapi dalam banget. Buat ngelawan racun korupsi, aturan aja nggak bakal cukup. Kita butuh penawarnya dari dalam diri sendiri, semacam benteng moral yang nggak bisa goyah. Inilah yang disebut sebagai modal etika atau moral. Ini tuh kemampuan internal kita buat bedain mana yang benar, mana yang salah. Yang fondasinya ya integritas, tanggung jawab, dan rasa peduli ke sesama. 3 hal ini nih yang jadi perisai buat nolak godaan korupsi. Tapi punya integritas doang ternyata nggak cukup di zaman serba cepat kayak sekarang. Kenapa? Karena orang paling jujur sekalipun bisa aja loh jadi korban atau malah tanpa sadar ikut nyebarin misinformasi. Kalau nggak punya senjata lain. Jadi buat ngelawan disinformasi, senjata pertamanya itu bukan peraturan yang kaku atau teknologi blokir-blokiran.
Tapi cara kita berpikir, nah ini dia kuncinya. Pergeseran dari yang tadinya cuma nerima informasi, jadi menganalisisnya dulu secara proaktif. Dan inilah yang disebut sebagai modal intelektual. Kemampuan buat mikir kritis, merenung, dan gak nelen informasi mentah-mentah. Coba bayangin deh, seorang abdi negara lihat berita viral yang bilang jembatan baru nggak aman. Kalau dia pakai modal intelektual, dia nggak akan panik. Dia bakal berhenti, tunggu dulu, cek faktanya ke ahlinya, baru deh nyusun respon yang jernih pakai data. Itulah perisai mental yang penting banget buat nembus kabut misinformasi. Jadi, dari semua ini, apa sih kesimpulannya? Apa sebetulnya misi yang diemban para penjaga modern ini? Intinya begini, tujuan akhirnya itu bukan buat nyetak birokrat yang kaku kayak robot. Sama sekali bukan. Tujuannya adalah menumbuhkan kekuatan dari dalam, si modal insani tadi, supaya mereka bisa melayani, melindungi, dan ngebawa bangsa ini ngelewatin badai-badai tantangan abad ke-21. Dan pada akhirnya, semua ini dirangkum dalam satu filosofi yang indah banget dari Minahasa, yang juga dikutip di buku panduannya, Sitwo Timo Tumoto. Artinya, manusia itu hidup untuk memanusiakan manusia lain. Wah, ini dalam banget ya. Inilah jiwa dari pelayanan publik yang sesungguhnya. Nah, ini jadi pertanyaan buat kita semua, buat direnungin bareng. Di luar pemerintahan, di lingkungan kita sehari-hari, sosok penjaga modern itu kayak gimana sih? Dan yang lebih penting lagi, peran apa yang bisa kita ambil untuk jadi salah satu dari mereka?